Selamat siang Selamat teman-teman siang semuanya. semuanya. Kita ketemu lagi siang hari ini untuk lanjutkan saat waktu dulu 7 November yang lalu kita sudah berbagi tentang membuat ekoenzim, cara-caranya. Nah, hari ini kita ketemu lagi untuk bicara tentang yang sudah praktek dari hasil bikin, yang sudah panen, dan juga kita akan berbagi bagaimana ceritanya kita memanen hasil buatan ekoenzim kita. Kita mau panen, cara-caranya kita akan share di sini, ya. Oke, saya persilahkan mungkin dari yang sudah bikin dan juga yang sudah panen untuk berbagi bagaimana pengalamannya. Dari mulai siapa? Ya, Ucen dulu, Ucen cerita. Buka aja maskernya, Ucen. Saya sudah panen ya kira-kira 2 minggu yang lalu. Yang kedua, yang pertama sudah sebulan yang lalu. Dan saya sudah pakai. Jadi waktu itu pohon salam saya tuh daunnya tuh selalu banyak coklat-coklat gitu, banyak kutu-kutu gitu. Jadi sudah ditebang, digundulin 2 kali, begitu lagi tumbuhnya. Terus pas yang ketiga kali kemarin karena ini saya mau coba, jadi setiap hari disemprot daunnya, batangnya sama tanahnya itu. Nah sekarang sudah tumbuh, daunnya hijau semua, bagus. Jadi nggak ada yang coklat-coklat gitu. Dan sekarang saya bawa juga ini contohnya ekoenzim yang sudah murninya itu saya campur dengan ampasnya, saya blender. Nah saya campur ini ternyata untuk siram toilet. Kalau malam kita siram, nah pagi-pagi kita bangun, kita ke kamar mandi. Walaupun kamar mandi bersih selalu, tetap kadang-kadang suka ada baunya gitu ya. Nah sejak saya pakai ini saya nggak pernah bau lagi tuh kamar mandi, toilet saya maksud saya seperti itu. Dan untuk siram, untuk rendam pohon-pohon seperti sirih gading atau apa yang perlu air di baskom, di tempat pot yang ada airnya, saya juga airnya itu campur dengan ekoenzimnya, tapi bukan yang pakai ampasnya yang di blender ya. Air ekoenzimnya saya campur, itu nggak pernah ada jentik-jentik nyamuk. Jadi itu juga buat saya sebagai pengganti abate gitu, karena biasanya saya pakai abate, sekarang saya nggak pakai abate lagi, udah nggak ada jentik-jentik nyamuk. Nyamuknya juga di sekitarnya juga nggak ada nyamuk juga kalau kita duduk-duduk ya. Berarti kayak bak air yang biasanya dikasih abate bisa dikasih ekoenzim ini ya, begitu. Supaya nggak ada jentik-jentik nyamuk ya, karena ini ada asam-asam dan bau-bau seperti yang fermentasi itu dari kulit-kulit. Kalau ini saya kan pakainya gula Jawa yang aren dan banyak dari kulit jeruk, jadi warnanya agak kuning gitu. Kalau pakai molase lebih gelap warnanya. Saya ada bikin pakai molase tapi belum jadi. Saya lihat sepertinya agak gelap karena molase itu pada dasarnya memang sudah coklat tua gitu. Nah, jadi ini buat bisa pengganti macam-macam juga untuk siram pohon, untuk siram toilet. Tapi siram toilet itu nggak usah setiap hari, seminggu sekali cukup gitu. 2-3 sendok makan siram gitu. Jadi nanti minggu depan lagi baru pakai lagi seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang lain yang mau share lagi. Dari siapa? Ejun. Sudah bikin? Udah, aku sudah panen, terus aku udah coba. Aku seneng karena saya ngepel, kayaknya benar-benar cengklong, sampai mengkilat kayak gitu. Terus cuci piring pun kesat banget, gitu, kesat banget, gitu. Terus ngerendam baju yang kayak kayu pel, kita rendam, bagus sekali, jadi putih. Terus yang rendam kaki? Belakangan ini memang aku nggak tahu tuh susah tidur. Memang di situ bilang kalau ngerendam kaki bisa tidur. Terus aku rendam 3 kali, bener-bener loh aku bisa tidur. Terus kakinya pun sudah nggak belah-belah kayak gitu, belah-belahnya itu jadi mengecil, jadi sudah mulai halus. Pecah-pecah ya. Berapa banyak? 30 mili sekaki kayaknya Ekoenzimnya berapa banyak? Ekoenzimnya 30 mili.
30 mili, airnya sepertiga ember lah sampai segini, sampai Jadi persisnya ada di tabel ya nanti ya. Ada di tabel. Di tabel Ya. bisa diikuti. Nah sekarang yang masih lagi dari siapa? Bu Esther. Siapa lagi mau sharing? Bu Esther yang sudah bikin. Bu Esther boleh tolong share. Oke, saya yang share ya. Saya ya. Jadi saya baru ikut bulan lalu tanggal 7, pulang ke rumah tanggal 8 November saya mulai buat. Jadi saya belum panen. Tapi saya tulis tanggal 8 November saya mulai buat, 8 Desember berarti 1 bulan ya. Nah, menurut Yeni dalam 1 bulan itu masih boleh dibuka sekali-sekali untuk buang gasnya. ya. Tapi saya pakai ini ternyata nggak perlu buka karena nggak gelembung. Tapi persis 1 bulan saya buka dan harumnya harum enak lah ya, bukan Fermentasi. bobot ya, berarti Ya, ya. fermentasinya Fermentasi. terjadi. Nah, sekarang tinggal saya tunggu panen hari ke-100 bulan Februari. Oh. Itu Oke. aja yang saya mau jelaskan. Nah, saya mau tanya, kalau seandainya waktu dibuka itu baunya bau got, dibuang atau diapain ya? Jangan dibuang, masih bisa dicoba. Bisa tambahkan juga jumlah molase gulanya itu sebesar yang semula. Nah, diulang dari sejak kita tambah itu adalah tanggal pembuatan yang pertama dianggapnya, dihitung lagi dari sana sampai ke 100 hari atau 3 bulan. Oh, jadi dianggap mulai lagi. Ya, mulai lagi. Dikasih lagi molase seperti yang waktu saya Iya, buat. boleh sampai dijemur 3 hari gitu atau Oh. 5 hari, dijemur aja. Nanti dilihat kalau dia ada perubahan, kan dicek lagi, berarti kan mulai lagi. Dalam 1 bulan pertama Iya, kan iya. tetap boleh buka. Nah, dilihat kalau memang fermentasi jadi lebih baik, berarti itu tetap masih bisa diteruskan. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata tetap nggak bisa, itu bisa ya dibuang ke selokan untuk curahkan aja, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, oke, terima Oke, kasih. makasih. Siapa lagi Lanjut. mau sharing? Ya, kalau nggak ada, udah lanjutan aja, Yan. Sekarang Oke, sekarang kita mau coba lihat bagaimana cara panen hasil ekoenzim yang kita buat. Ini saya turunkan dulu, ya. tuh maskernya buka aja Oke. supaya lebih jelas. Nah, untuk panen ini memang yang harus 100 hari. Saya bikin selalu 100 hari, ini malah lebih ya. Nggak masalah. Nah, caranya terserah. Mau pakai alat yang pompa, mau pakai yang saringan. Saya ada saringan, pakai saringan. Tapi cepat pakai saringan ya. Nah, kita coba aja sekarang, kita mulai. Nah, ini kalau mau saring, kita harus punya 1 wadah. Tapi wadah ini kalau saring, pakai saring kan harus punya ini tempat. Apa ada yang punya tempat ya untuk Baskom. tuang baskom? Mungkin bisa minta sama. Minta baskom. Ya. Nah, saya mau kasih contoh gini, tapi saya bisa pakai pompa ya. Pakai pompa ini adalah kita langsung masukin ke jarigan. Iya. Kalau saya mau pakai saring, biasanya saya saringkan ke dalam 1 wadah lagi. Nah, ini saya pertama akan nyedok dulu, buang atasnya yang masih ada yang di atas. Saya biasa kalau untuk gampang saya nggak mau susah, saya pakai ini karena kalau saya panen yang banyak kan pakai pompa itu agak lama. Nah, saya masukin dulu ini untuk pakai saring. Saya mau kasih lihat dulu cara pakai saring ya. Nanti kita pakai pompa juga. Nah, ini saya sih dapat karena saya jahit. Saya jahit ini. Nah, bisa kalau pakai pompa kita supaya jangan keisap yang ampas-ampasnya ya. Jadi untuk pertama saya kalau mau pakai ini saya akan ngambil itunya ampasnya dulu, kantong saya sebentar. Mau ambil saringannya sih? Mau ambil saringannya nggak? Nah, ini untuk taruh ampasnya.
Nah, saya biasa ngambil dulu ininya, diambil yang atas pelan-pelan, jadi nggak keaduk, ya, nggak keaduk. Wangi ya? Lagi fermentasi, wangi arak ya, kadang suka Iya, ada wangi iya, arak gitu kayak ya. wangi arak. Iya. Arak campur asinannya. Jadi asinan ya. Itu yang sepotong-sepotong itu jadi manisan krim. Dijumbo jadi manisan krim. Jadi mulai besok. Supaya nggak keaduk yang itu, saya nggak ambil sampai bawah-bawah, yang atasnya aja ya. Jadi nggak keruk, maksudnya ini lebih ini. Kalau diaduk Karena langsung, kalau diaduk langsung ambil semua tadi Nah, diamin lagi. kalau Oke. saya udah ambil ini, kalau mau saring, saya kan mesti tuang. Ini saya tuang. Nah, saya kalau tuang ini saya nggak susah, saya mau pakai ini, pakai alat ini, gampang, saya nyedok aja. Sebenarnya dengan langsung kulit juga bisa, dia kesaring di sini, kan ada saringan Iya. ini, saya tuang aja bisa, tapi kan saya nggak kuat. Jadi aku tuangin boleh. Mau Iya, tuangin, boleh, tapi bantuin. jangan dulu deh. Nanti kalau ke goncang itunya, Pelan-pelan. malahan yang bawa keaduk ampasnya, nanti kita mau Aku pakai coba. pelan-pelanin, aku pelan-pelanin. Saya mau kasih lihat dulu, sebentar. Saya kasih lihat pakai pompa. Ini pakai gini ya, caranya begini. Ya, Jadi oke. ini kan gampang sekali sebenarnya, nggak repot-repot banget. Ya, Dan ya. cepat pakai ini cepat sekali. Nah, kita pakai pompa, coba lihat ya. Kita pompa, saya akan masukin langsung ke jerigen. Karena kalau pakai tuang ini kan nggak bisa, lubangnya kecil ya. Jadi saya langsung aja. Nah, tapi saya mesti bisa ini. Nah, ke jerigen Di ya. atas ya. Di Ya. sini aja lah. Nah, nggak usah, bisa. Nah, saya mesti ngatur ininya, kesedotnya jangan ampasnya kurang tinggi. Jerigennya coba naikin. Nah, dia akan sedot langsung. Jadi selangnya jangan nempel ke dasar Nah, ya. ininya kita taruh bawah, jerigen di atas, jadi lebih gampang karena ini Iya. selangnya panjang, kita nggak mau sampai ke bawah kan. Kalau sampai ke bawah, dia kesedot tinggi dikit. Nah, saya sedot pakai ini. Nah, dia kalau kesedot kulit-kulitnya kan dia ke ini nggak mau. Tuh. Kesedot. Ya, jadi selangnya harus diangkat sedikit. Gitu. Jadi lebih enak mungkin disaring ke sini dulu ya. Ini kesedot ada ampasnya. Ya, makanya saya suka saring ini. Kalau mau pakai ini, kalau sudah lebih ini lebih gampang. Nah, kan dia kesedot. Kalau kita sedot ini, kalau bawah masih ampas itu mesti pelan-pelan, karena kenapa? Dia pasti kesedot lagi ampasnya kan. Kesedot ampas dia nggak mau kan, kempes tuh lihat tuh. Nah. Ya. Tapi biasanya saya kalau dari sini nanti tinggal sedot bisa, atau saya tuang. Nah, kalau cara ini saya merasa lebih Ya, udah. gampang. Ini kalau sudah oke, ini juga betul. Ini kalau pakai sedot pada saat sudah mendekati, kalau yang tinggal ampas, kalau kita taruh sini kan ngendap nih, pasti ada ampasnya juga kan ngendap. Nah, saya tarik ke sana, saya selalu pakai pompa ini, jadi nggak kesedot sampai ampas, jadi pasti bening gitu loh. Jadi kalau ini tetap aja saya ikut pakai ini, saya gampang, saya jendok aja. Nah, ini kan ada ampasnya bisa kesaring di sini. Iya. Nah, nggak masalah, dia masuk di keranjang aja, saya sendok aja terus. Nah, ini kan, nah kulit-kulitnya masuk di dalam situ sampai kita selesai. Nah, ini kalau udah selesai, nah ini nanti kita jendok sampai selesai ya, jadi sampai habis. Pasti nanti akhirnya ini ada tinggal ampasnya. Iya. Nah, saya nggak kasih dia sampai selesai nanti ya, dilomakin. Nah, ini kalau sudah begini, ini hasilnya. Saya akan diamkan sebentar, nanti saya masukin ke dalam wadah yang lain yang bisa saya tutup rapat. Bisa pakai jerigen, bisa pakai juga botol-botol. Seperti yang hasil ini, saya masukin ke botol langsung. Ini kan hendaknya dikit bawah, jadi saya sedot semua masukin ke dalam botol ini. Harus Dan ditutup saya rapat tutup berapa rapat, lama? Ya, kemudian saya pakai botol yang bisa yang langsung segel, jadi dia nggak akan mungkin nanti atas kalau nggak penuh ada jamur. Nggak rapat pun bisa ada jamur lagi, ditimbul jamur, tapi sih sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya molase ya, ini molase, hasil gula molase, sedangkan ini hasilnya yang dari
Gula merah. Gula merah. Dan lebih banyak pakai kulitnya itu jeruk. Jadi hasil seperti ini karena hampir 90% itu kulit jeruk. Dan ini memang ada campur dari ampas yang di blender oleh Ucen. Nah dia campuri ini untuk dipakai tuang ke resep yang di saluran. Ini beda hasilnya itu warnanya aja, tapi sebenarnya yang penting adalah pH-nya harus di bawah 4. Nah saya ambil alat pH, saya kasih lihat. Kalau pH-nya di atas 4 nggak kepake atau gimana? Kalau pH-nya di atas 4 itu nggak bisa dipakai kesehatan, tapi bisa untuk dicurahkan untuk saluran-saluran, buah amis, buah got, bisa juga untuk pupuk tanaman. Tapi bukan jadi pupuk ya, sebenarnya dia cuma sebagai untuk menguraikan nanti pohon apa tanaman itu gampang menyerap vitaminnya, pupuknya. Nah ini saya pakai alat ini yang murah ya, sebenarnya sih alat ukur air pH. Nah saya mencoba alat ini. Setelah kita hasil dari ini, kita udah hasil kan ini. Sebelumnya kalau kita mau tes juga boleh, tapi saya selalu udah selesai kalau saya akan tes hasilnya berapa sih pH-nya. Nah pH ini sudah dikalibrasi sudah, jadi kita pakai. Sebenarnya mesti cuci dulu, ini saya nggak cuci ya. Kita goyang-goyangin terus gitu. Sini cuci ya. Ada air itu mau kuat. Kita mau cuci dulu. Berapa keluarnya? Ini kayaknya ada literannya 4. Masih 4. Biasa sih pasti di bawah 4 harus. Biasanya bayar 3,5 bisa. Nah saya belum cuci lagi. Biasa sih ya saya pakai tisu. Saya mesti lap kering. Nanti kita ini lagi. Untuk alat ukurnya aja. Karena kita mau tahu ini di bawah 4 atau enggak. Jadi ya pakai ukur. Jadi 3,9. Oh, tadi saya kan belum bersih ya. Saya cuci, ini cuma 3,4 pH-nya. Kelihatan mana lihat nih? Deketin yang. Ini Bisa lihat. beda ya. Udah angkat aja kan udah. Nanti berubah kalau saya angkat. Oh. Deketin. Nggak kelihatan. 3,4 Ya. pH. Ya. Ini ya, udah ya. Ya, Udah nggak berubah nih. Ada juga nggak Iya. berubah. Udah kelihatan ya. udah. Nah, ini 3,4. Berarti pH 3,4 Bisa untuk bisa kita kesehatan. pakai untuk kesehatan, mau rendam kaki. Nah, mau pakai untuk saya kan udah pernah sharing waktu pertama, mau saya pakai untuk jamur kuku, sembuh ini kuku saya, ya. Untuk eksim, eksim juga bisa sembuh. Lama tapi bukan langsung sembuh ya, dari beberapa kali nanti dia bisa sembuh. Nah, bisa dipakai apa hasil ini baik sekali saya bilang. Ya kalau sudah coba kan rendam kaki apa gitu semua. Nah ini hasilnya itu manfaatnya banyak. Tapi tujuan utama dari kita ini dari Dr. Rokupon waktu menemukan ini memang untuk bantu beban bumi dengan beban bumi ini karena ekoenzim itu bisa mengurai dari kita pakai kimia kan banyak tuh yang rusak bumi. Nah dia bisa mengurai itu dan sampah yang kita dapur ini, sampah organik ini banyak sekali, hampir 70% ya ke TPA akhirnya. Nah kalau kita semua orang makin banyak bikin, berarti mengurangi sampah dan TPA itu tidak perlu cari tempat terus sekarang udah penuh, nanti nggak bisa nampung. Nah karena dari hasil sampah itu pun membuat gas-gas metana, apa itu merusak bumi. Nah itu tujuan utamanya itu, ya. Sementara bonusnya manfaat bagi kita yang bikin. Bisa dipakai macam-macam, banyak sekali manfaatnya. Nah nanti tinggal lihat di tabel itu nanti kita tabelin, bisa lihat cara campurannya seperti apa gitu, jadi bisa dilihat. Nah untuk pembersih udara itu benar loh, bau udara kalau orang ada yang mati tikus atau apa ya, disemprot beberapa kali itu hilang baunya, hilang. Ya, jadi testimoni atau semua dari praktek dari teman-teman yang lain itu banyak sekali. Boleh-boleh aja dari hasil ini mau dicoba oleh. Jadi kita lihat hasilnya apa ya. Pasti jangan diminum itu aja. Kumur-kumur benar nggak? Benar. Orang yang kumur takut ketahuan kan? Ya kita harus pintar-pintar. Jangan banyak kepikir nanti ya kan? Ketahuan gitu ya. Jangan. Saya udah coba tes gigi saya tuh ngilu. Saya sudah ke dokter. Satu dokter itu bilang harus dicabut lah, apalah nggak bisa, dia bilang ya. Harus sekian juta, saya bilang. Wah, saya ke dokter gigi lain.
dia coba sama saya dan bisa dia coba pakai obat itu dibersihkan dulu. Hasilnya memang nggak sakit selama sekian bulan. Mau sharing? Tapi ternyata setelah sekian bulan, habis tahun ya, dia mulai sakit ngilu lagi. Dia ngilu lagi, sekarang nggak beres lagi nih. Nah saya coba pakai ekoenzim. Odol saya taruh dikit, terus tetesin ekoenzim di sikat gigi saya campur sama yang odol. Saya pelan-pelan sikat gigi yang tempat yang ngilu-ngilu, saya bersih-bersih, sikat-sikat. Ya biar gimana kan pasti ada terasa asam, terus terang asam. Saya kumur pakai air kumur, saya buang, kumur, saya buang. Nah, saya udah 2 kali, buktinya giginya nggak ngilu lagi. Nah, Nggak ngilu lagi ya? Ada orang pertanyakan, bisa merusak gigi nggak asam? Nah, itu saya secara medis, saya belum tahu kalau asam itu biasa pada kan bisa merusak enamel gigi. Tapi ya buktinya sih saya cuma pakai ya, menurut saya sih ya orang bisa hilangin plak gitu, bersih-bersih gigi bisa. Tapi yang pasti kumur-kumur itu karena ekoenzim bisa membunuh bakteri di rongga mulut kita. Pasti habis makan-makan itu bisa aja ada bakterinya. Jadi nggak ada salahnya kita coba cuma kumur-kumur, buang, habis kumur-kumur ya kita bersihkanlah pakai air minum yang bersih baru kita buang. Jadi jangan ditelan gitu. Nah menurut saya itu boleh coba, dan dari itu bau mulut juga bisa hilangin karena itu kan obatnya dari bakteri sebenarnya di rongga-rongga yang nggak kesikat atau apa. Dengan cara ini kumur hasilnya itu bagus, sudah banyak orang yang coba sebenarnya. Tapi kalau teman-teman juga mau coba silakan, saya sudah coba ya, untuk gigi saya udah nggak ngilu gitu ya. Ya, Nah, ini ada sharing Ini apa? dari Supini hasilnya ini. Ini gagal produk ini ceritanya. Coba jangan pakai masker. Gagal produk. Ini dia bikin dari Ini dari kulit buah, terus pakai gula merah, tapi gula merahnya nggak direbus. memang nggak boleh direbus. Jangan direbus justru. cuma dicairin, dihancurin, Nggak boleh ada yang matang. dianjurin Dilarutin. pakai Kok bener amat ya? dilarutin, larutin nggak? Iya, dilarutin dulu. Atau larutin? Iya, benar. Masalah benar. Yang penting Salah. harumnya ada harum apa? Iya, harumnya gak enak. Fermentasi. Nah, Kenapa saya jadi coba. putih begitu? Masih sih ada fermentasi, cuma agak ada bau asam. Iya, asamnya banyak itu. Asam. Gimana ya? Tapi kita belum tes ya, kita tes. Coba tes pH-nya berapa? pH-nya berapa? Kita tes ya. Putih pH-nya. awet Berarti ya? kalau pH-nya Kayak jeruk, bagus, kayak bukan jeruk. gagal produk lagi ya berarti. Itu mungkin bahannya. Kayak Yang jeruk. ini karena jeruknya 90% kulit jeruk. Kayak saya bahannya itu buah naga. Jadi Tapi yang warnanya bagus merah. adalah bahan minimum 5 jenis. Hasilnya akan lebih baik. Malah 10. Ini kayaknya Mana saya? pH. Aku malah 10. Coba diukur pH-nya berapa. Boleh minta tisu lagi enggak? Belakang dong. Air dulu cuci dulu. Tadi udah ada jeruk sini. Coba ya. Dari situ, dari CNI. Itu nggak gagal 3, tunggu dia. Kalau di bawah 3 bagus, Mbak. Di bawah 4, di bawah 4. 3,7 kok. Lihat, Len. Nggak gagal ya. Nggak silau. Jadi walaupun warnanya Oh, jernih, tapi pH-nya tetap di bawah 4 ya. Berarti tetap berhasil ya, Yan? Tetap itu Masih tetap bisa pakai dibuat. untuk Bisa. seperti yang lain Iya, gitu. iya. Kayak jeruk. Iya. Kayak jeruk. Boleh diminum itu. iya. Boleh di- Kok putih banget sih, bening-bening. Masih bergerak. Ini ada kulit per, melon, Oh. nanas, Putih. jeruk. 3,7 oke sih. Jadi buat tambahan informasi, ternyata kulit buahnya itu Bisa yang mana? dipakai Bisa. nggak boleh yang sudah direbus ya, Yan? Oh nggak boleh. Jadi yang harus segar. fresh. Ya, ya fresh. Harus fresh. sayur maupun buah. Semua sayur, sisa sayur, buah kulit buah itu harus yang masih segar. Makanya itu sisa Dapat berapa dari liter? organik yang segar, masih segar. Jadi kalau kita ada makanan sisa nih kemarin, nggak habis nih yang bekas masak, kan campurin aja Nggak boleh. Nggak boleh yang sudah diproses, nggak boleh. Yang direbus, yang dimasak nggak boleh. Tapi sisa-sisa sayur kayak kol, caisim, Boleh. apa segala macam boleh Boleh dimasukin. aja. Kalau yang kayak itu saya brokoli saya nggak mau ya, karena brokoli itu banget. Brokoli bau. Oh. Kayak pete jangan coba-coba ya.
Bukan nggak boleh, cuman baunya nggak suka. Baunya, ya. Baunya nggak enak. Janganlah. Kalau boleh semua boleh ya. Sama Ya, gula pokoknya jangan dimasak. Ya gula harus fresh, nggak boleh Kalau dimasak. lagi bikin gula nggak boleh masak. Gula nggak boleh masak. Ya. Gula itu nggak boleh masak. Dan yang bahannya pun tidak boleh yang sudah diproses atau dikukus, direbus apa pun nggak boleh, udah mati istilahnya nggak boleh. Dia harus yang Ya. segar. Jadi itu yang benarnya itu. Jadi, Oke. udah jelas kan ya? Ada pertanyaan Ya lagi? sudah. Enggak. Kita terus mencoba. Nanti bulan depan kita ketemu lagi untuk sharing lagi teman-teman yang lain yang sudah mencoba supaya fungsinya makin banyak, makin baik. Yang harapan adalah teman-teman semua semakin banyak yang mau bikin. Kalau bikin nggak mesti bikin, oh saya mau bikin tong-tong gede, banyak. Saya bikin sampai ratusan liter. Saya punya tong udah di atas 10.000, mungkin udah 200 liter ada lebih kali ya. Nah, bukan ngejar untuk bikin banyaknya sebenarnya. Dari rumah tangga kita kan sebanyak apapun yang organiknya sisanya itu yang kita bikin supaya hindarin kita tidak Kurangin buang sampah TPA dan ya, hasilnya. iya. Kita jadikan ini dan ini bisa bantu saat kita curahkan, saat kita pakai menghindari kayak sabun cuci piring. Saya hemat sekali sekarang. Saya bikin di botol bikin senti. Misalnya botol saya tulis pakai senti, saya ukur 1,5 sampai 7. Karena perbandingan untuk cuci piring perabotan 1 ekoenzim banding 1 sabunnya, sabun cuci itu yang cuci piring, 5 itu air. Jadi saya masukin 1 ekoenzim, 1 sabun, setelah itu saya masukin air sampai ke tempat yang dimakan. Jadi ke 7 kan. dikasih- Habis itu saya kocok gitu, saya tuang ke tempat yang untuk taruh saya. Jadi untuk cuci piring ada ekoenzimnya, ada sabun cucinya, ada airnya. Jadi Itu nanti 1 banding 5. 1:1 banding 5. Nanti bisa lihat. Nah hasilnya apa? Berbusa Nah, atau kalau busa, keset? kalau karena sabun itu kan kita ada busa ya, nggak terlalu banyak busa. Tapi yang pasti kalau kita cuci, nggak usah ngandalin, oh nggak ada busa nih, nggak biasa harusnya banyak busa, enggak. Yang Walaupun penting- ada busa dikit ya, saya kalau cuci misalnya bekas perabotannya kalau masak ada Minyak. Iya, apa Betul. Bersih Itu ya. cuci langsung keset, langsung Aku keset. udah coba itu. Itu bersih. Pakai cuci kaset baju. gitu. Iya, itu cepat sekali. Betul. Kalau cuci baju, Cuci Cuci baju beda, ada ukuran kita kalau mau cuci baju rendam kan, nggak bisa langsung taruh terus bersih. Nah itu dulu saya kalau cuci anduk kan agak susah ya karena bersih-bersih, bisa itu pakai sitrun, tahu kan sitrun Iya, itu? iya. Sitrun itu sebenarnya asam. Asam ini juga Nah sama. asam juga tapi terbuat dari apa saya nggak jelas, karena itu mereka yang bikin pabrik kan. Nah sekarang saya pakai ini ekoenzim. Jadi saya kasih deterjen, kasih air kan, nanti saya kasih lagi 1 tutup berapa saya karena memang harusnya ada ukurannya, taruh berapa, kita taruh aja 1 tutup gitu, taruh 2 tutup, udah kira-kira airnya nggak begitu banyak, rendam aja setengah jam, 1 jam, habis itu sikat terus lebih cepat. kalau pakai mesin cuci, Kalau mau pakai mesin cuci pakai deterjen yang cair, jangan pakai deterjen bubuk, oh itu bisa dimasukin, banyak yang udah pakai gitu. Kalau Iya. bubuk tambahin air kan diituin jadi Dicairin. Pakai di ember ya, kalau mesin cuci jangan pakai yang sebaiknya lebih pakai- baik yang cair. Nah, cair sebaiknya langsung. Ya, seperti Oke, itu. Oke. sampai ketemu bulan depan. Terima kasih, tepuk tangan.